أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ini pada bisa unmute semua kan sendiri kan? Nanti anak salah lagi. Bisa kan? Oke. Ya. Jadi untuk memulai hari ini, eh, alhamdulillah kita ditemani sama Zikru di sini. Ini hari pertamanya beliau. Assalamualaikum Zikru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan salam duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, iya jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan tugas, mengirimkan tugas di grup. Itu sebenarnya inisiatif Hana ya. Untuk kedepannya eh, nggak perlu lagi dikirimkan di grup, hanya saja ini inisiatif teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya Hana kasih tugas, ya dikerjakan. Kalau enggak, nanti bagaimana mengasah skillnya teman-teman. Seperti kata Kak Niken ya tadi kalau nggak salah. Ketika mulai latihan baru terasa bingungnya di sini di sana. Makanya itulah fungsi dari latihan untuk melihat bagaimana pemahaman kita terhadap pelajaran yang kita pelajari gitu. Makanya nanti kalau ada tugas-tugas lagi dikerjakan. eh Ya, hari ini kita awali dengan membahas tugas yang kemarin. Silakan bantu dijawab di kolom komentar atau kalau mau jawab langsung juga boleh ya. Yang jelas interaktif kalau bisa. Nomor satu, meja itu isem atau hard. Hmm? Isem, Isem. Nah, isem ini ada 7 macam kan? Ini isemnya yang apa? kata benda. Iya, Benda. benda. Benda gitu aja. Kemudian yang kedua, isem fi'il hard. Isem juga Hmm. Tempat. Empat. Oke. Yang ketiga, real. Fiil. fi'il. Karena dia sedang melompat, nggak mungkin melompat terus ya. Dari Mana? Harf. pintar. Di Buku bunda kemarin hard. Masya Allah. Sebuah. Nah, sebuah ini kalau teman-teman mengkategorikannya sebagai kayak jumlah gitu ya. Berapa banyak sebuah. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia biasanya satu buah gitu ya, bukan sebuah. Kalau sebuah tuh kayak sebuah apa gitu kan. Jadi kalau harf. melihat kata sebuah itu lebih ke hard. Kalau teman-teman yang belajar bahasa Inggris kayak gitu. A pen, a book, kayak seperti itu. Lebih ke yang itu, bukan ke jumlah gitu ya. Ini pendapat Hana sendiri. Barangkali kalau ada teman-teman yang uh, mempelajari bahasa Indonesia itu ada ininya mohon di-share. Kemudian pada Harf. part, oke, kue Isem. bisa, masya Allah. Ini kan Hana Benda.
Suaranya imut-imut sekali. Boleh diperkenalkan namanya? Siapa? Aku Abid 11 tahun. Masya Allah, Abid 11 tahun. Kita Dari belajar, mana, no. Abid? Abid tinggalnya di mana? Di Depok. Di Depok, Masya Allah. Nah, ini teman-teman sebagai penyemangat kita nih. Aduh, ada Abid. Semangat ya. Nah, kue ini tadi isem, tapi isemnya jenisnya apa ini? Benda. Iya, benda. Benda. Eh, negara. Isem. Iya, Tempat. isem tempat. Hmm. Kucing-kucing. Kalau nya ini banyak yang ini ya, ada yang berbeda jawabannya. Nya ini apa? Harf. Harus. Harf. Kenapa harf? Kepemilikan. Tidak bisa. Oke, kayak yang jawab kepemilikan, kalau kepemilikan bukan harf, tapi jar, ya kan? Iya, Jar. iya, iya. Kalau nya itu dalam bahasa Indonesia dikategorikan sebagai kata ganti orang gitu. Kayak misalnya kita mau bilang eh, Maryam, kata ganti orang atau kata ganti benda ya, meminjam buku di perpustakaan. Dia mengembalikannya. Nah, nya ini mengembalikan apa ini? Nya ini yang dikembalikannya apa? Buku. Buku. Iya. Nah, ini sebagai kata ganti benda. Hmm. Eh, mana mempunyai mempunyai seekor kucing. Oh, seekor kucing dan adiknya mempunyai seekor kambing. Nah, nya ini siapa? Anu. Ah, Mana? Jadi kata ganti orang. Orang dan benda itu termasuk isem. isam. Berarti kata ganti untuk orang dan kata ganti untuk benda itu termasuk isam. Isem. Nah, bisa dimengerti teman-teman? Iya. Iya, oke. Itu ya. Kemudian nyenyak. Oke, nyenyak apa ini? Nyenyak apa ya? Kata keterangan. Kata keterangan itu apa? Isim, fiil, atau harf? Isem. Isam. Keterangan. Oke, tidur. Fiil. Fiil. Nah, kebebasan. Isem. Isim apa? Isam. Ide. Ide, pintar. Ide. Iya. Amerika. Senyum, senyum. Isem. Apa? Iya. Iya, ada yang jawab fi'il, ada yang jawab Fiil. iya, ada yang jawab fi'il, ada jawab isem. Semuanya betul, tergantung dari kalimatnya gitu ya. Kalimat Uh, pendukungnya. jadi senyumnya indah sekali itu fi'il ya kan? Isem, senyumnya indah sekali. Itu isem. Dia Dia sedang. dia senyum kepadaku. Itu sebenarnya itu tidak sesuai dengan EYD ya. Biasanya dia tersenyum kepadaku. Gitu. Tapi kadang kan kita pakai dalam bahasa sehari-hari. Ih, dia senyum ke aku loh tadi gitu kan senyum. Fa'il. Bisa. Fiil. Jadi itu tergantung kalimatnya bisa juga. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi. Ini kayaknya yang lain udah cukup jelas ya.
Duh. Oke semua di sini? Tunggu. Oh ya. Nah, nanti insya Allah besok Hana kirim kunci jawabannya ya teman-teman. Nanti teman-teman kerjakan sendiri, cek sendiri, baru kalau ada pertanyaan kita bahas. Jadi itu lebih efisien waktunya buat kita. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan tanya aja. Kemudian halaman 3. Nah, ini dia. Yang pertama, untuk mengidentifikasi status, langkah-langkahnya, yang pertama kita harus temukan dulu Kata kerja. kata kerjanya. Di sini kata kerjanya Minum. minum. Oke. Baru pertanyaan utamanya, siapa yang minum? Guru. Guruku. Guru atau ku? Guru. Guru. Berarti guru di sini Rofa. Ya, pelaku. Rofa, pelaku, nasab, detail, jar, kepemilikan. Rofa, pelaku, nasab, detail, jar, kepemilikan. Minum apa? Coklat. Susu coklat. Nah, susu coklat berarti Masuk. nasab. Pertanyaan detail. Bagaimana guru meminum susu coklatnya? Cara teratur. Secara teratur berarti nasab. Oke. Sekarang pertanyaan super kepo. Guru siapa tuh? Guruku. Guru siapa? Guruku. Nah, ini berarti statusnya di sini Jar. Jar. iya, jar kepemilikan ya, super kepo. Oke. Secara teratur dengan teratur sama saja ya. Kemudian yang kedua, pertama temukan dulu kata kerjanya di sini apa? Tidak suka. Tidak. Tidak atau tidak suka? Tidak suka. Tidak suka. Iya, betul, tidak suka. Nah, tandain dulu. Tidak. Nih, oke. Kemudian pertanyaan utamanya, siapa yang tidak suka? Dia. Dia. Iya. Dia. Berarti dia statusnya Nova. Rofa. Rafa. Rofa. Oh, senang sekali. Apa yang dia tidak sukai? Sayuran. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran atau buah-buahan. Berarti semuanya ini nasab ya. Mm-mm. Iya. Oke, kalau ada yang jawab semuanya ini nasab, untuk sekarang betul. Atau ada yang kasih satu di sini nasab, boleh betul juga. Tapi kita bisa lihat satu persatu kata-katanya. Nah, dia ini kan orang, berarti isem. Tidak suka tadi kata kerja. Sayur-sayuran termasuk benda. Buah-buahan termasuk benda. Kalau atau itu termasuk apa? Harus. Harf. Atau kalau Hana bilang atau saja. Ada artinya? Enggak. Tidak. Ya, makanya di sini kita bisa Harap. kasih tanda harf. Nah, seperti itu. Tapi kalau belum keidentifikasi harf juga nggak apa-apa. Gitu. Kemudian lagi eh, nomor 4 deh, nomor 3 Hana skip kayaknya semuanya pada betul tadi. Dia tahu anaknya suka, tapi dia tidak membaginya. Yang pertama kita temukan kata kerjanya dulu. Kata Kata kerjanya di kerjanya. sini apa? Tahu. 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 Oke, tahu. Siapa yang tahu? Dia. 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 Rofa. Berarti dia Rofa. Iya, betul. Dia Rofa. Tahu apa? Anaknya suka. Iya, tahu anaknya suka. Jadi di sini bisa teman-teman kasih tanda semua apa nasab ya. Boleh, anaknya suka.
Boleh. Karena ini agak apa juga ya. Kalau dibagi-bagikan lagi masih untuk sekarang disambung aja anaknya suka gitu. Tapi kalau lihat yang ini anak kira-kira statusnya Dia. nasab juga ya. Jar. Iya. Nyahnya jadi jar. Iya. Baru ini pertanyaan super kepo, anak siapa? Anaknya. Anak dia. Anak Anak dia. anak dia. Berarti nya statusnya Jar. Dan jar. Kenapa anaknya? suka Suka. Nah, berarti masuk Kak, pertanyaan kenapa termasuk pertanyaan utama kepo atau super kepo? Kenapa? Pop. Kepo. Kalau kepo berarti Nasab. Nasab. Hmm. Hmm. Kalau ada yang jawab seperti ini, betul. Kalau ada yang jawab semuanya begini, nasab, betul. Kalau ada yang jawab satu-satu seperti ini, tapi di sini Kak suka kan PL. Menyukai Kak. Boleh, betul juga. Untuk sekarang yang seperti itu dianggap betul semua. Iya. Kalau misalnya berarti teman-teman cuma ngelihat satu katanya doang kan, suka, menyukai, VL Kak. Ya udah nggak apa-apa. eh tapi apa ini kata tapi? Har. Tapi Har. harus Har. Harf, iya, harf ya. Har. Tidak ada arti tanpa diikuti kata lain. Tapi dia tidak membaginya. Nah, ini nanti terlalu terlalu dalam untuk saat ini. Oke, mana lagi nih? Ada yang dua kata kerjanya tadi mana? Kalau kalau sering ini apa ini sering? Sering. kapan? Waktu. Kalau sering waktu. Iya, frekuensi ya. Sering, Mm-mm. jarang, atau tidak pernah. Itu kata waktu. Waktu itu termasuk ke Ke keterangan. isim. Ya, Iya, keterangan. isem. Ini Kan termasuk kata keterangan kan? Gitu. Keterangan isem. Isem, kata keterangan. Memangnya dia sering ke sini? Iya, sering. Nah, sering ada artinya toh satu. Jadi bukan harf. Kalau harf itu tidak ada artinya kecuali diikuti kata lainnya. Kalau saya bilang sering, ada kan artinya? Tahu jarang, tahu tidak pernah dua ya. Jarang gitu. Jadi ini termasuk isem. Oke, teman-teman. Eh, nah, ini yang lain sepertinya udah pada betul semua jawabannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan lagi di WhatsApp grup ya. Boleh tanya yang nomor 4. Semoga apa Kak? Oh, semoga. Nomor Semoga. Ayo. Kalau saya bilang semoga, nasab. apa? semoga apa? Ya kan? Har. Ya, semoga. Semoga cepat sembuh. Ya kan? Jadi tidak ada artinya kalau sendiri. Mm-mm. Jadi har. Har. Iya. Allah itu apa, Kak? Nah, kata Allah di sini untuk mengetahuinya, pertama-tama kita cari dulu apa? Kata kerja. Eh, Iya, Iya. kata kerja. Di sini kata kerjanya apa? Mengampuni. 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 Baru kasih pertanyaan utama. Mengampuni. Siapa yang mengampuni? Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini kata Allah, Rafa. Rofa. Rafa. Bapak. Rofa. Oke, Abid, bisa dimengerti? Iya. Iya, Masya Allah. Nah, itu dia, Bapak. Nah, jadi kita kan di sini belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita pelajari ini adalah tata bahasa atau grammar ya, teman-teman.
Jadi kalau Hana bilang misalnya guru, statusnya rofa, oke. Murid-murid, statusnya rofa, boleh. Tapi kalau kita bilang Allah, statusnya rofa, nggak boleh. Karena kita harus uh, memuliakan Allah gitu ya. Apa kalau orang itu bilang Allah itu berbeda dari kita, Allah itu Tuhan kita, jadi kita nggak boleh menyamakan dengan yang lain-lain seperti ini. Maka di dalam grammar kita nggak boleh bilang Allah itu rofa, tapi kita bilang kata Allah itu rofa. Oke teman-teman. Nah, kita juga harus hati-hati. Itu kan Tuhan kita, terus kita bedakan tempatnya, tinggikan, kita muliakan ya. Jadi bukan Allah Rafa, tapi kata Allah adalah Rafa. Oke, nah itu dia. Kemudian teman-teman, eh, 3 jenis status tadi, Rafa pelaku, nasab detail, jar kepemilikan. Oke ya, itu harus hafal. Nah, jadi pada zaman dahulu ini ada cerita. Pada zaman dahulu banget ya di Arab itu sono kan enggak teman-teman, kalau misalnya background noise-nya terlalu ganggu tolong kasih tahu aja ya. Oke. Jadi zaman dahulu itu bayangin di Jazirah Arab yang kebanyakan padang pasir, panas banget apalagi siang mataharinya terik. Bayangkan eh, beberapa sekelompok orang gitu sedang berjalan menuju kemana gitu di tengah padang pasir, eh, pakai unta gitu. Jadi mereka kan di jalan tuh bosan ngobrol-ngobrol satu sama lain tentang berbagai hal, gini 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 ngalor ngidul. Akhirnya dia bilang, karena istirahat dulu, ayo kita istirahat di sini. Nah, istirahat sebentar, cari tempat teduh, mereka ngerujak, potong jambu, potong pepaya, ya ngerujak. Jadi obrolannya waktu itu, eh kita kan udah nentuin kalau untuk pelaku itu rofa, untuk detail itu nasab, untuk kepemilikan itu jar. Sekarang gimana cara kita eh, mengenali mana rofa, mana nasab, mana jar, dan gitu. Terus kata temennya, iya kita kan orang Arab kan 3, ada u, ada a, ada i. Itu loh, ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, ya kan? Nah, teman-teman yang dulunya belajar mengaji kan a i u, babi bu, tati itu, ya kan? Gitu. Sasi itu, jaji ju, a i u, a i u. Kita ubah sedikit katanya. Nggak usah a i u lagi, bosen ah. Terus apa? Kita ubah u, a, i. Hah? Gimana? Kalau sebuah kata akhirannya u atau dhammah ya, seperti ini, itu dia artinya apa? Rofa. Kalau sebuah kata akhirannya a atau fathah, itu berarti dia detail atau nasab. Kalau sebuah kata akhirannya i atau kasrah, nah itu berarti dia jar. Wah, hahaha, ketawa Miki. Kamu ini ada-ada aja. Orang udah enak A, I, U, kamu ubah U, A, I. Ya, kita kan, ah, masa itu terus bosen lah. Ganti. Makanya itu. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya dalam bahasa Arab, anak kasih contoh, kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya,
Kucing makan ikan. Siapa yang makan ikan? Kucing. Kucing. Karena dia pelaku, statusnya Rofa. rofa. Kalau rofa, dia akhirannya u. Kucingu makan ikan. Makan apa? Makan ikan. Ikan nasab. Berarti akhirannya a. Kucingu makan ikana. Kucingku makan ikana. Atau ibu memasak nasi. Jadi ibu memasak nasi ya. Masih. Ya. Eh, kakak mereka membeli siomay. Nah, kakakku merekai kan dijar membeli siomay ya. Nah itu kalau bikin mau mengubah bahasa Indonesia jadi bahasa Arab jadi seperti ini. Kakakku merekai membeli siomay ya. Kucingmu makan ikana. Jadi berdasarkan akhiran teman-teman. Kalau orang bahasa Indonesia kan berdasarkan urutan. Nah, seperti itu. Makanya kalau Hana rubah dalam bahasa Indonesia ya, kalau Hana ubah jadi ikan makan kucing, artinya berbeda nggak? Berbeda. Iya. Iya. Jadi sekarang ikan yang memakan pelaku. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ikana makan kucingmu, perhatikan akhiran setiap katanya. Nah, meskipun Hana ganti seperti ini, yang makan itu tetap kucing. Pelakunya tetap kucing, meskipun urutannya diganti seperti ini. Kenapa kok tahu? Ya iya, karena akhirannya ini. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab, kucingmu makan ikana, ikana makan kucingmu. Atau kucingmu ikana makan. Bisa, sama artinya, tetap kucing yang makan. Kenapa? Karena akhiran ini tadi yang memberitahu kita bahwa si kucing ini pelakunya. Rofa. Oh, akhiran U, rofa, pelaku. Oh, akhiran A ini detailnya yang dimakan ini. Mau ditaruh di ujung pulau, mau ditaruh di awal banget, atau di tengah. Tetap kita lihat akhiran setiap katanya. Gitu teman-teman. Keren kan? Nah, coba. Makanya di sini Hana kasih contoh. Di grup bisa tolong dibaca ini yang baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal ustadzud darsa. Yang kedua, Al ustadz allamat darsu. Allamat dars. Allamat darsal ustadzu. terus, Ad-darsu allamal ustadz. oke. Sekarang Hana kasih tahu. Allama artinya mengajar. Oke, diingat ya, allama mengajar. Ustadz ya ustadz, guru. Ad-darsa murid. Oke, sekarang ingat, rofa akhirannya U. Nasab akhirannya A. Rofa pelaku, nasab detail. Berdasarkan informasi-informasi itu, yang baris pertama, siapa yang mengajar? Siapa mengajar siapa? Ustaz. Ustadz mengajar murid. Ustadz Mengajar mengajar murid. murid. Oke, baris kedua. Ustadz
Murid mengajar ustaz. Murid mengajar ustadz. Tapi ustadznya duluan ini loh. Ustadz mengajar murid. Kan Akhirannya Kak. muridnya muridnya Ya, Jadi yang menandakan pelaku. Oh gitu. Mm-mm. Teman-teman gimana? Setuju? setuju Kak. Setuju. Abid gimana Abid? Abi teh ke musola dulu ke Hana. Oh, oke, siap. Nah, yang ketiga, siapa mengajar siapa? Ustadz Ustaz mengajar. mengajari murid. Sorry. Ustaz mengajar murid. Ustadz mengajar murid. Kita lihat akhirannya. Nah, yang terakhir, siapa yang mengajar siapa? Murid mengajar ustadz. Murid Murid. mengajar ustadz. Oke. Tuh, apa apa bisa murid mengajar ustadz? Bisa lah kalimatnya orang lihat akhirannya, ya kan? Seperti itu. Sekarang pertanyaan, kalau seperti ini, pertanyaannya, kenapa dilakukan pertukaran posisi seperti ini? Kalau artinya sama semua, misalnya mau ditaruh di awal, mau ditaruh di akhir, asalkan akhirannya U tetap pelaku. Terus kenapa ada pertukaran posisi seperti ini? Kenapa yang pertama ustadznya di tengah, yang ketiga ustadznya di akhir, ya kan? Nah, itu di dalam bahasa Arab, terutama di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran, makanya Al-Quran itu tata bahasanya, gaya bahasanya dia selalu mempunyai nilai seni dan mempunyai arti. Jadi setiap kata, posisi dari setiap kata itu mempunyai makna. Nah, misalnya, uh, Allamal ustadzu ad-darsa. Ini biasa saja ustadz mengajar murid. Kalau allamad darsa ustadzu. Pak Ustadz mengajar murid. Nah, jadi ada unsur gimana gitu. Emosinya di situ. Makanya sebenarnya penting sekali untuk mempelajari grammar seperti ini untuk mengetahui emosi apa yang ada di dalam sebuah ayat. Gitu. Oh, ini biasa aja, Allah bicara biasa aja. Kalau ini ada penekanannya gitu. Atau nanti di posisi yang lain, hah, Ustadz mengajar murid. Nah, seperti itu. Hanya dari posisi setiap kata kita bisa tahu emosi uh, dalam ayat tersebut. Seperti itu, teman-teman. Keren? Keren. Dari awal pelajaran aja udah kelihatan penting sekali ya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian lagi ada contoh yang lain supaya teman-teman semangat ya. Nanti kasih contoh lagi betapa pentingnya mempelajari ini. Eh, dulu. Apa ada wudhu? Eh, sama teman-teman. Ini lagi belajar tanpa keyboard Arabik. Jadi waqatala Dawudu Jaluta. Qatala artinya membunuh. Di sini siapa yang membunuh siapa? Daud membunuh Nabi Daud. Daud membunuh Jalut. Daud membunuh Jalut. Dari mana kita tahu? Dari Akhirannya. akhiran. Harok Iya, harokat akhirnya.
Makanya kalau ada orang yang membaca Al-Quran, dia salah. Bacanya waqatala Dawuda Jalut. Waqatala Dawuda Jalutu. Jadi sekarang Jalut yang membunuh Daud. Karena salah baca harokat satu, kita mengganti sejarah, merubah sejarah. Makanya penting untuk mempelajari bahasa Arab ini. Itu ya, teman-teman. Ini sepertinya ada yang salah dari tulisan kami. Dikoreksi nanti, lihat di Al-Quran. Oke ya? Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman harus menghafalkan. Sekarang kita lihat di tabel halaman 6. Nah, ini ada tabel ya. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimah ini kita hafalkan satu-satu. Ini tabel ini wajib hafal. Ini wajib pakai huruf kapital semua. Pakai tanda seru 3, dor, dor, dor. Wajib. Nggak boleh nggak hafal. Nanti teman-teman zikirnya itu sampai hafal. Ya, Kamu nggak PM ih. muslimun, Apa ada 9? musliman, Kamu juga hafalin bahasa Inggris? muslimin. Oke ya. Ya, muslimun semuanya diulangi suaranya boleh diminum. Muslimun, musliman, muslimin. Ayo sih. Muslimun, musliman, muslimin. Iya, ulangi sampai 5 kali. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimun, musliman, muslimin. Ya, teman-teman juga di sana ulangi jangan 5 kali muslimun, musliman, muslimin. Karena hapus dulu. Nanti kalau yang udah hafal, tulis di kolom komentar muslimun, musliman, muslimin. Ayo deh, coba bisa nggak? Muslimun, musliman, muslimin. Oke. Terus, Kemana ini? Wow, bisa hilang sendiri ya. Ya. Muslimun, musliman, muslimin. Ya, ya. Oke. Ini harus hafal ya, muslimun, musliman, muslimin. Lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Eh, jadi teman-teman, muslimun ini statusnya rofa dan jumlahnya 1. Muslim artinya muslim ya kan, orang Islam. Berarti kita bisa lihat dari akhirannya saja kita bisa tahu, oh ini satu orang muslim dan dia melakukan sesuatu. Apakah dia makan, apakah dia tidur, apakah dia berjalan, apakah dia belajar, nggak tahu. Yang jelas kita tahu dia pelakunya. Dan jumlahnya 1. Musliman itu nggak mungkin dia pelaku. Karena akhiran an, a ya kan, a atau an, itu menandakan bahwa dia nasab detail, jadi dia nggak mungkin pelaku. Dan jumlahnya 1 orang muslim. Misalnya dia dimarahi, berarti ini an akhirannya itu. Yang dimarahi, atau orang yang disuruh, atau orang yang ditelepon. Nah ini musliman, 1 orang muslim. Muslimin nggak mungkin pelaku, nggak mungkin ini apa namanya, misalnya masjid punya muslim, nah jadi si pemilik
muslimin. Akhirannya i atau in, berarti statusnya jar. Dan jumlahnya 1. Nah, kalau di crop Iya. Contoh lagi misalnya eh, soleh. Soleh orang yang soleh ya. Soleh pun. Pelaku berapa orang? penonton. 1. Kemudian lagi solihan. Nah ini detail atau nasab Nasab. 1. Mm-mm. Kemudian lagi solihin. Statusnya apa? Kepemilikan. Jar. Aku nggak Jar ya kan? Solihin jar karena i atau in. Nah, ini harusnya bagusnya dimasukin ke dalam tabel nih. Biar enak nulisnya. Ntar kita bikin contoh lagi apa lagi? Mukmin. Mukmin anak kasih akhiran ini. Mukminun. Apa statusnya? Rofa. Rofa. Jumlahnya 1. 1. Iya. Kalau Hana bilang eh, mukminan misalnya, apa statusnya? Nasab. Nasab. Jumlahnya 1. 1. Dan jumlahnya Iya. Kemudian mukminin jar jumlahnya 1. bukan ropa tapi jar 1. Oke. Sejauh ini bisa dimengerti? Sama. Oke. Kalau yang dua, bagaimana? Kalau mau bilang 2 orang mukmin, ya atau 2 orang muslim, mana itu Muslimah. Hana? Wimani. Jadi seperti yang di tabel, muslimah nih, muslimah ini, muslimah ini. Kita lihat akhirannya saja, yaitu ani, aini, aini. Gitu, ani, aini. Coba, ani, aini. Ani, aini. Oke, contoh. Ini kan muslimun. 1 nasab, 1 rofa. Kalau mau bilang 2 orang muslim rofa, harokatnya dihilangkan, diganti dengan ani. A panjang, tambah ni. Muslimani, ani. Berarti 2 orang muslim rofa. Pelaku. Uh, Solihani, ani. 2 orang soleh rofa. Mukmi apa? Kalau 2 rofa. Mukminani. Mukminani. Iya, seperti itu. Eh, kemudian lagi, kalau untuk nasab sama jar, 2 nasab, 2 jar itu sama akhirannya aini. Kita hilangkan. Muslimah, maini. Muslimaini. Aini, ya kan? Muslimaini. Aini. Kemudian solihah, gimana? Solihani. Solihaini. Aini kan solihaini. Ini nasab. Mukmina, mukmin. Nah, bagaimana mukmin? Mukminaini. Mukminaini. Iya, sama dengan jarnya juga untuk sekarang sama ya. Uh, muslimaini. Musli, Main. iya, main. Kemudian soli,
Salihaini. Hai. Mukmini jadi mukmin jadi apa nih? Mukmin Nah ini. iya mukminaini. Ikru aktif lagi ya. Ani aini aini ani aini aini ani ini jadi dua ya. Dua. Oke. Makanya kita lihat di tabel muslimun, musliman, muslimin satu semua. Satu rofa, satu nasab, satu jar. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini. Oke. Nah, kemudian kalau lebih dari dua, Kak, muslim rame-rame. Muslim rame-rame gimana, Kak? Nah, ini muslimuna, muslimina, muslimina. Una, ina, ina. Una, ina, ina. Ani, aini, una, ina, ina. Coba, sekarang kita ganti. Kalau muslim banyak, rofa, Muslimuna. 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 Muslim banyak, nasab, una, ina, ina. Muslimina. Muslimina kan ina, muslimina, ina. Untuk jarnya juga Muslimin. muslimina, ina. Jadi dari akhiran kita bisa tahu ini banyak nih, tiga atau lebih. Pokoknya lebih dari dua orang. Una, ina, ina. Sekarang lebih dari dua orang soleh, statusnya rofa. Jadi apa ini? Salihuna. Iya, solihun. Lebih dari dua orang soleh, tapi statusnya nasab. Salihini. Muslimina. Orang soleh. Solihina. Iya, solihina. Oh, ini salah ini tadi Solihina. ya, solihina. Solihina. Lebih dari dua orang soleh, tapi dia statusnya jar. Salihina. Solihina. Iya, pintar sekali. Yang selanjutnya, lebih dari dua orang mukmin, tapi statusnya rofa. Minuna. Mukminuna. Iya. Lebih dari dua orang mukmin, tapi dia nasab. Mukminin. Minina. Mukminina. Iya, mukminina, pintar. Lebih dari dua orang mukmin, tapi dia jar. Mukminin. Mukminina. Mukminina juga. Oke. Nah, ini karena tulisnya di sini tiga ya, tapi maksudnya bisa tiga atau bisa empat, bisa lima, bisa 100, bisa 1000. Ya, coba kita kembali ke halaman sebelumnya, halaman A5. Nah, ini harus dibesarin ya. Eh, ini enggak mau. Nah, An-nasu. Kira-kira ini statusnya apa? Rofa. Rofa. Berapa Rofa jumlahnya? satu orang. Iya, satu rofa. Satu. Harus sama jumlahnya Satu sekalian. rofa. Mm-mm. Harus sama jumlahnya sekalian ya. Nafsin. Status Jar Jar. satu. Jar. jar satu. Karena i kan muslimun, musliman, muslimin. Rofa nasab jar satu.
Muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Gitu. Kemudian wahidatin. Tiga. Apa statusnya? Jar satu. Satu jar. Iya, satu jar. Jar. Atau Satu. jar satu ya. Kita mulai dari statusnya. Coba al-khabisa. Bisa. Nasab. Nasab. Satu. Nasab satu. Akhirannya A. Ya. Itu ani, aini, aini, una, ina, ina. Bukan isa, tapi ina ya. Kak, kan ina, apa? Una, ina. Ya kan ina, bukan isa. Maka ini benar nasab. Satu. Mana lagi nih? Nah, al-walidani. Dua. Apa ya? Hmm. Muslimun, Dua. Rofa. musliman, Rofa dua. muslimin, muslimani, muslimah ini, Rofa. muslimah ini. Iya, rofa dua. Oke, Rofa jadi dua. mm-mm. Al-aqrabuna. Rofa. Rofa tiga. Rofa tiga. Kenapa kok rofa tiga? Karena berdasarkan Una. ini tadi ya, urutannya kita supaya enak kita menentukannya. Nah ini kan una, ina, rofa, nasab, jar. Dan ini di barisan jamak, berarti lebih dari dua, gitu. Oke, makanya itu penting sekali teman-teman menghafal tabel Muslim supaya kita bisa cepat dan gampang untuk menentukan status sama jumlahnya itu. Seperti ini tadi. Muslim. Ya. Muslim. Misalnya contohnya munzirina, ina itu yang mana ya? Oh tunggu dulu, muslimun, musliman, muslimin. Ah, itu kan baris tunggal satu semua. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Oh itu barisan yang dua semua. Muslimuna, muslimina, muslimina. Oh di barisan yang tiga yang jamak ini. Kemudian setiap ini rofa nasab jar semua kan urutannya rofa nasab jar. Muslimuna, muslimina, muslimina. Berarti itu nasab atau jar. Oh, tiga nasab atau jar. Hanya dilihat dari akhirannya saja. Dan mencocokkan dengan tabel muslim tadi. Atau teman-teman boleh menghafal ani, aini saja, una, ini. Tapi lebih bagus menghafal ini sih. Karena mewajibkan dah untuk hafal Muslimani, ini ya. muslimin. Jadi Muslimani, sebelum kelas besok semua pada kirim eh, pesan suara muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, harus kirim pesan suara dan lancar. Kalau malu di grup boleh eh, apa DM Hana. Kemudian ya, ini teman-teman perhatikan lagi di sini. Nah ini cara membesarnya. Nah, un, an, in. Muslim, muslim, hanya ditambahkan harokat di akhirnya, ya kan? Ah, ini tidak ada tambahan huruf. Kalau ini, Kak, ada tambahan huruf? Iya, karena spesial ini ya. Kalau misalnya fathatain seperti ini, dua, garis dua seperti ini, selalu ditambahkan alif di akhirnya. Hmm, misalnya muslim. Man seperti ini pasti akhirannya ada alifnya seperti ini.
Tapi kalau eh, fathah lainnya dihilangkan jadi muslimah begini saja, maka alifnya ini hilang juga jadi muslimah. Kalau ditambahkan seperti ini, artinya beda lagi, bakalan beda, gitu ya. Jadi aturan penulisan kita harus tahu juga. Musliman pakai tambahan alif di akhirnya. Khusus ini, harokat yang ini. Kalau muslimun kan nggak ada ditambahin alif seperti itu. Mana ini? Nah, kita nggak tambahkan alif atau nggak tambahkan waw, nggak. Nggak ada penambahan apa-apa. Yang ada penambahan itu hanya ini, tambahan alif. Kalau misalnya hilang harokatnya jadi tinggal satu seperti ini, fathah biasa, alifnya juga hilang. Nah, ini tidak ada tambahan huruf, hanya ada harokat yang membuat suaranya beda kayak muslimun jadi un gitu ya, atau muslimu jadi u akhirannya, musliman an atau muslimah jadi a, muslimin atau muslimi ya kan. Jadi dia hanya merubah suara di akhir. Ya toh? Tidak ada penambahan huruf, hanya merubah suara di akhir. Makanya ini dibilang akhiran suara. Akhiran suara. Nah, setiap kata untuk sekarang ya, setiap kata yang mempunyai akhiran suara, setiap isem yang mempunyai akhiran suara, itu jumlahnya pasti satu untuk sekarang. Jumlahnya satu. Misal Hana bilang kitabun, pasti satu kitab. Atau kitaban, kitabin, pasti satu. Yang beda cuman statusnya aja. Atau kalamun, kalamun, satu. Ya kan? Rasul, rasulun, satu. Rasulin, satu. Karena apa? Karena akhiran suara. Karena akhiran suara. Nah, sedangkan di sini perhatikan kata dasarnya itu kan muslim, tapi dikasih tambahan alif sama nun, huruf tambahan ya kan? Atau ya sama nun di sini, atau waw sama nun. Jadi dikasih tambahan, dikombinasikan, digabungkan. Makanya yang ini dibilang akhiran kombinasi. Kalau isem untuk sekarang, isem yang mempunyai akhiran kombinasi itu udah pasti lebih dari satu. Contoh misalnya kitabani, udah pasti lebih dari satu kitab. Misalnya kafiruna, udah pasti lebih dari satu orang kafir. Tinggal kita menentukan berapa, apakah dua, apakah lebih dari dua. Apakah rofa, nasab, atau jar. Gitu. Jadi untuk menentukan status, Anak kasih highlight di sini ya. Untuk menentukan status bisa dilihat dari akhiran ya. Bisa dilihat dari akhirannya, akhiran katanya. Akhiran dalam kurung suara atau kombinasi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Gitu, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain? Hmm. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa? Bisa atau susah?
Bisa, Insya Kak. Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Jangan jangan malu, jangan ragu. Kalau nggak, aduh Kak pusing nggak ngerti. Kita bisa coba ulangi satu kali lagi, berkali-kali lagi juga tidak masalah. Karena ini sekali lagi dasar harus benar-benar mantap pemahamannya. Oke, nah ini wajib dihafal, baru kita bisa mengerjakan yang halaman 5. Dan teman-teman lihat juga di sampingnya ini versi maskulin. Apa ini maskulin? Apa itu feminin? Nah, kalau dalam bahasa kita, siang, malam, kata apapun ya biasa aja. Kalau dalam bahasa Arab, setiap kata itu punya gender. Nah, gender ini dibedakan bukan jenis kelamin ya. Maka misalnya kitab, kitab, buku. Jenis kelaminnya apa? Perempuan, laki-laki? Bukan. No, no, teng-teng. Tapi gender ya. Nah, kitab gendernya maskulin atau feminin. Gitu. Eh, Makanya dalam bahasa Arab kita bisa melihat kalau kita bilang muslim, oh dia muslim laki-laki. Membicarakan seorang muslim laki-laki misalnya. Kalau muslim perempuan, wanita, beda lagi. Muslimah, muslimatun gitu kan. Jadi setiap kata di dalam bahasa Arab ada gender. Dan gender ini beda dengan jenis kelamin. Nanti kita pelajari lebih dalam gender. Tapi untuk sekarang teman-teman tahu dalam bahasa Arab setiap kata punya, setiap isem punya gender ya. Dan ini tabelnya untuk maskulin semua. Jadi kalau yang akhirannya un, an, in, ani, aini, aini, una, ina, ina, pasti gendernya maskulin. Kayak kitabun, berarti itu gendernya maskulin. Kitabani, kita baini, nah ini gendernya maskulin. Tapi kalau kita bilang apa, sayyarotun, kan tun, beda lagi. Coba lihat di tabel selanjutnya. Kalau untuk feminin, ada tambahan, ini namanya tamar buta. Ada tambahan tamar buta seperti ini. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Oke, muslimatun, tantin. Kalau yang muslim, un, an, in. Kalau yang maskulin, un, an, in. Kalau yang feminin, tun, tan, tin. Jadi, kayak di sini, eh, muslimun, satu orang laki-laki statusnya rofa. Kalau satu orang muslim perempuan statusnya rofa, ya muslimatun. Kemudian salih, salihun, satu orang laki-laki yang soleh. Satu orang perempuan yang soleh, solihatun. Oke, nah ini dia. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Untuk yang ganda, tadi kan ani, sekarang tani, tani. Kalau yang maskulin ani, yang feminin tani. Maskulin ya, tani. Kemudian taini. Kemudian taini. Ditambahkan huruf ta saja. Muslimah nih jadi muslimah tani. Muslimah ini jadi muslimah taini. Muslimah ini jadi muslimatah ini. Jadi nggak ada yang perlu teman-teman hafal sebenarnya. Untuk yang feminin, kalau yang maskulin hafal, yang feminin pasti hafal.
Karena tinggal tambahin tanya. Nah, kecuali yang jamaknya ini berbeda. Kalau yang maskulin kan una, ina, ina. Kalau yang feminin atun, atin, atin. Nggak ada atun, atan, atin. Atun, atin, atin. Nah, itu saja perbedaannya. Yang lainnya sama ya kan? Yang beda di jamaknya saja. Atun, atin, atin. Nah, ini. Jadi dua, teman-teman wajib kirimkan voice note. Hafalkan tabel Muslim halaman 6 yang maskulin dan feminin. Kak, gimana kalau nggak hafal? Pokoknya hafalin sampai hafal. Bangun tidur, mau tidur, habis sholat, lagi di jalan mau kerja atau mau ngantar anak sekolah. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Sampai bosan, sampai pegel mulutnya, bibirnya. Karena itu penting sekali. Mana ini? Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Zikro? Zikro? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Bisa hafal besok ini? Sekarang bisa. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, ada Abid, besok bisa hafal ya, maskulin dan feminin, tabel Muslim. Insya Allah. Insya Allah. Oke, teman-teman yang lain, semangat ya. Aduh, alhamdulillah kita uh, belajar bareng di sini ada Abid. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat semuanya, teman-teman. Yang lain juga bisa diajak, uh, kalau punya anak-anaknya juga bisa diajak biar temenin Abid dan tambah rame. Saya kira kalau misalnya nggak ada pertanyaan untuk hari ini, kita bisa stop di sini dulu ya. Ya Allah, kita lanjutkan besok. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Terima khairan, kasih Kak Kak. Hana. Jazakallah. Terima kasih, Kak Hana. Sama-sama. Iya.